Watt PLS. Nah, jadi yang namanya Watt PLS ini adalah aplikasi laporan keuangan, ya, terutama untuk olah data primer, gitu ya. Jadi untuk mengolah data primer itu salah satu pendekatan yang dilakukan alatnya adalah Watt PLS. Nah, jadi Watt PLS di sini adalah untuk kasus-kasus yang non-linear, ya sifatnya, ya, atau juga non-linear structural equation model. Jadi kasusnya yang non-linear itu bagaimana? Kalau misalkan Y sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Nah, itu adalah kasusnya linear, kan? Nah, kalau yang non-linear bagaimana? Misal, ya, kalau hipotesanya adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan, ya, pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan, itu adalah linear. Nah, kalau non-linearnya, ya, pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan melalui misalnya ukuran perusahaan. Nah, itu ada non-linear, ya, karena apa? Ya, karena dipengaruhi apakah dia pemediasi atau juga pemoderasi. Nah, maka itu disebut dengan kasus non-linear. Nah, kalau untuk non-linear, maka kita gunakanlah yang namanya Watt PLS, ya. Nah, ini salah satu rekomendasinya yang dikembangkan oleh Scripps Watt System, ya. Jadi pada saat ini bisa di-download pada scriptwatt.com, gratis, ya. Gratis, tapi kalau yang mau berlangsung lifetime lebih dari 3 bulan, maka kita bayarnya pun murah, sekitar 1 juta, ya, 800, ya. Nah, di sini 800.000 per tahun, gitu, ya. Nah, kalau mau download yang asli, download softwarenya dari sini, ya. Nah, masuk dari download free trial, ya, dengan deskripsinya versi 8 yang terakhir, ya, yang baru dirilis di tahun 2022. Sebelumnya ada pun juga versi 7, ya kan, versi 7.14. Nah, di sini semuanya ada, ya. Nah, jadi di situ kalau mau buy license ya boleh, ya, tapi juga kalau mau digunakan untuk skripsi juga bisa, ya. Nah, ini sekarang mau kita demokan bagaimana contohnya, ya. Jadi Watt PLS itu adalah untuk persamaan struktural, ya. Struktural baik itu pendekatannya linear atau juga pendekatannya non linear, ya. Nah, itu. Nah, setelah diinstal, ya, jadi installnya apa? Installnya kita ambil dari link bawah nih, link below, ya. Setelah berhasil didapatkan link below-nya, download, gitu, ya. Lalu install di komputernya masing-masing. Nah, setelah terinstall akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Inilah yang nanti akan kita apakan, ya, kita jalankan. Nah, aplikasi Watt PLS versi 8 ini, ya, jadi saya baru install semalam ini, 2 hari, ya. Jadi dikasih waktu 3 bulan, ya kan, dengan lisensinya 29 November berakhir 27 Februari 2023, ya. Jadi kalau saya mau gunakan lagi, saya cari laptop lain, gitu, ya. Cari laptop lain atau riset ulang laptop saya. Nah, jadi itu caranya. Ini solusi, ya, untuk bagi adik-adik mahasiswa yang nyusun tugas akhirnya, ya, atau pekerjaan PR perkuliahan juga boleh menggunakan Watt PLS ini. Simple, sederhana, gratis, ya. Nah, silakan di-download di HP, di laptopnya masing-masing. Nah, tapi itu tadi, ketika mau gunakan aja, ya, di-download, ya, diinstal. Karena apa? Ya, karena berlaku 3 bulan. Jadi ketika udah diinstal, maka udah didetek dia berlaku pada tanggal tersebut, ya. Nah, setelah kita klik menunya, gitu, ya, sebagai berikut, gitu, ya. Setelah diklik muncul menu seperti ini. Jadi diminta ada license. Nah, kalau mau license, ya. Tapi kalau kita mau individual license, ya klik individual license, ya. Belilah, harganya 800.000, gitu, ya. Nah, di situ diisilah kode serialnya. Nah, kalau misalkan tidak, gitu kan, maka kita kalau misalkan license, ya submit, ya. Artinya minta kartu kredit orang tua, ya kan, beli. Nah, itu, ya. Tapi kalau mau versi student, ya, untuk latihan kampus, ya kita process to use software, ya. Klik ini. Setelah kita klik reset to use software, gitu, ya, maka kita akan masuk menunya sebagai berikut, ya. Menunya
Nah, sebagai berikut. Ini ya. Nah, jadi menunya, menu apa ini? Ada 6 ya. Ada 6. Jadi stepnya ada 6. Ya, yang pertama adalah step proses, step 1, step 2, step 3, step 5, step 6, dan juga VOC. Nah, berikutnya kita terlebih dahulu harus menyiapkan hasil tabulasinya ya. Jadi hasil tabulasinya misalnya dalam Excel seperti ini. Ini saya berikan contoh lah ya. Saya berikan contoh sebagai berikut. Nah, terlihat ya. Nah, ini Excel-nya hasil penyebaran kuesioner ya. Setelah kuesioner disebarkan kepada misalnya ya sebanyak 178 orang, ya kan, 178 orang dengan butir-butir pertanyaannya sebagai berikut. Ini ada 3 ya. Artinya ini kita warnai aja ya. Ini ada 3, ini warna kuning di indikatornya ya. Indikatornya ini warna kuning. Oke. Oke, ini warna apa ya? Biru gitu ya. Ini artinya X1 3 indikator, X2 ada 3 indikator ya. X3 ada 3 indikator gitu. Nah, ini warna ini. X4 ini ada indikator ya. Misalnya ya. X5 Y itu ada 3 indikator ya. Oke. Nah, di mana indikator ini terdiri yang sudah diisi oleh sebanyak 178 orang ya. Nah, sudah ditabulasi di Excel seperti ini, maka berikutnya adalah dengan apa ya? Memindahkan ya file ini di WordPad gitu ya. Jadi untuk mengolah datanya kita klik Ctrl A ya. Ctrl A. Ya nanti bisa diputar lagi videonya ya. Ctrl A. Ya, jadi tercopy dia semuanya. Ya, tercopy lalu Ctrl C. Oke. Nah, data yang sudah tertabulasi seperti ini, Ctrl A lalu Ctrl C, maka kita pindahkan supaya mudah dibaca oleh WordPad. Kemana dipindahkan? Ke Notepad ya, Notepad aplikasi. Nah, untuk itu kita lihat Notepad-nya sebagai berikut. Nah, Notepad itu bisa kita lihat di mana? Ya, bisa dilihat di Windows ya, di sistem operasinya. Misalnya ini, Notepad ya. Terlihat? Ya, sebagai berikut ya. Nah, inilah Notepad, gitu kan? Notepad-nya tadi kita pindahkan sini, masukkan kursor sini, Ctrl V ya. Jadi Ctrl V. Nah, jadi data udah dapat ini. Nah, sebagai berikut datanya. Nah, jadi udah tertabulasi ya di Notepad, rapi dia seperti ini. Oke. Nah, ini kita save ya, Ctrl S. Save. Simpan kemana? Ya, misalnya mau disimpan ke foldernya. Ya, silakan disimpan ya. Silakan disimpan, masukkan di foldernya. Ya, kita kasih nama. Tuh ya. Oke, save. Nah, kita sudah punya file ya. Kita sudah punya file. Ya, selanjutnya kita mau memprosesnya ya. Untuk memprosesnya kita masuk ke menu ini. Menunya. Jadi menu pertama adalah menu proses step 1. Ya, proses step 1 kita masuk gitu ya. Maka klik. Ya, klik. Terlihat kan? Setelah itu klik create. Ya, kalau open kita udah pernah membuat ya. Kalau open kita udah pernah membuat, ya ini terlihat kan? Ya, terlihat ya, open kita udah pernah buat, sedangkan create kita buat data baru ya. Sedangkan go back ya kita kembali. Oke.
Oke, setelah itu kita create ya, karena buat data baru create. Ya, create. Setelah itu akan diproses. Nah, terlihat seperti ini. Kita cari filenya, tersimpan di mana tadi? Ya, di quick access misalnya. Ya, karena kita baru buka Notepad tadi ya. Kita masuk di Notepad. Nah, kita cari filenya, penyimpanan yang tadi tersimpan sebagai berikut ya. Oke. Ya, setelah masuk, maka kita cari datanya ya. Nah, misalnya datanya tersimpan di sini ya, Notepad. Maka ini kita buka all file ya. Pilih all file. Nah, lantas kita temukan datanya. Inilah dia datanya. Setelah itu save. Ya. Yes. Oke. Nah, setelah itu pilih OK. Di sini OK-nya, sudut kanan ya, sudut kiri. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya adalah udah berhasil ya. Berarti kita step 1 udah berhasil. Step 2 sekarang. Nah, step 2 adalah melihat ya, atau juga membaca data. Apakah datanya bisa dibaca nggak oleh aplikasi gitu kan? Maka kita pilih menu read from file. Ya, read from file, klik. Ya, pilih lihat datanya tadi, data hub, ya, lalu open. Lalu OK. Ya. Ya, data sudah tersaji sebagai berikut. Terlihat ya. Data sudah tersaji, maka kita pilih next. Ya, artinya ini data udah berhasil ya. Disusun dengan kualifikasi sebagai berikut ya. Ini datanya. Dan ini notepad-nya tadi kan. Setelah itu next. Ya, setelah itu finish. Nah, jadi udah jadi dapat OK, OK pojok kiri atas. Ya, setelah itu udah berhasil ya. Does the data lake correct? Yes. Ya. Nah, artinya sudah diproses. OK. Raw data file read successful. Oke. Nah, setelah itu masuk pada tahap 2 udah berhasil ya. Maka masuk kita pada tahap 3. Ya, proses. Ya, selanjutnya adalah pre-process data. Oke. Nah, data selanjutnya diproses. Ya, diproses dengan jalannya sebagai berikut. Check for correcting missing field. Nah, tidak ada data yang missing. Data missing itu adalah data yang nol ya. Nah, karena datanya tidak ada nol, maka no missing value false ya. Kalau misalnya di sisi kanan di kolom juga tidak ada yang nol ya. Semuanya oke-oke aja ya. Jadi ada no missing, no column, no identical, no rank ya. All comment indicator is standardized. Terstandar ya. Setelah itu apa? Klik oke ya. Nah, klik oke, maka kita punya data oke. Ya, selanjutnya yes ya. Nah, berarti kita udah proses 3 udah berhasil ya. Sudah berhasil. Berikutnya adalah proses 4. Oke, proses 4 kita define same model. Ya, kita klik define same model ya. Klik define same. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi terlihat ini mendefinisikan model kita. Ya, definisikan model. Jadi di sini dalam mendefinisikan model itu ada menu model option, ya kan, latent variable option, direct link option, dan moderating link option. Nah, karena ini adalah menggunakan model moderating sebagai berikut ya, dari kerangka konsepnya terlihat ya sebagai berikut. Ini saya coba sajikan kerangka konseptualnya dulu ya. Nah, ini contoh lah ya. Contohnya kerangka konseptual. Nah, ini kerangka konseptualnya ya. Jadi ini mau menguji pemanfaatan aplikasi PayPal dan pemanfaatan aplikasi Zenbi dan juga komoditas unggulan berpengaruh terhadap ekonomi ekonomi masyarakat seputar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser gitu ya. Dengan financial teknologi perantaranya. Gitu kan, artinya apa? Apabila ada pemanfaatan aplikasi keuangan PayPal misalnya, maka ekonomi masyarakat akan hidup, kan gitu ya. Atau juga adanya pemanfaatan aplikasi Zenbi, maka ekonomi masyarakat Taman Nasional Gunung Leuser itu akan bergairah, kan gitu kan. Melalui digital keuangan gitu ya.
jadi digital keuangan adalah kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ya di seputar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser gitu ya. Atau juga komoditas unggulan punya kan. Di sana ada alpukat, di sana ada rotan, ya kan, di sana ada kopi gitu kan. Nah, produk-produk itu bisa diperjualbelikan dengan mudah, ya kan, perputarannya tinggi. Berkat apa? Ya berkat ya apa ya financial digital. Ya karena dia ada berkat financial digital itu maka ekonomi masyarakat berputar ya. Karena ekonomi masyarakat berputar maka pendapatan meningkat gitu kan. Apabila pendapatan meningkat maka kebutuhan pokok bisa ditutupi. Nah, kira-kira itu manfaat dari financial digital. Nah, sekarang ini mau kita uji gitu kan di dalam statistik. Nah, itu tadi ya. Dari itu maka berikutnya adalah kita lihat ya dari hasil modelnya sebagai berikut. Nah, ini ya. Udah dapatlah modelnya ya sebagai berikut, maka kita gambarkan. Kita gambarkan create latent variable ya. Create latent variable. Berarti tadi ada 3 kan variabelnya sebagai berikut. Nah, ada 3 maka kita beri nama ini. Kita beri nama yang pertama tadi adalah pemanfaatan aplikasi digital ya. Kalau dia pemanfaatan aplikasi digital, nama apanya singkatannya apa? Utilization of the PayPal misalnya kan. Nah, ini kita masukkan datanya sebagai berikut. Oke. Nah, ya berikutnya kita masukkanlah ke aplikasi ya. Ke sini. Nah, kita masukkan sini. Nah, ini. Nah, di sini harus ada tanda underscore ya. Utilization underscore. Nah, ini ya. Kalau nggak mau juga ini yang versi 7 ya, versi 7 apakah udah bisa dia? Saya tes dulu nih. Versi 8 ya. Nah, ini adalah X1. Nah, kalau nggak berhasil nanti kita lakukan lagi. Ya, selanjutnya add ya, add. Nah, di sini katanya ya X3 ya. Ya, utilization. Nah, makanya kita singkat aja lah ya. UPA. Nah, misalnya UPA ya. Di sini UPA. Ya, kita klik dia UPA ya. UPA huruf besar ya. Underscore X1. Oke. Selanjutnya kita masukkan datanya. Selanjutnya apa? Save. Ya, save latent variable. Ya. Nah, berarti kita sudah punya berhasil ya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ini ya UPA. Oke, berikutnya adalah yang kedua. Latent lagi, create latent variable ya. Buat. Yang namanya variabelnya adalah use of the Senby application, berarti USA ya. USA, maka kita lihat sebagai berikut ya. Kita lihat, nah ini kita kasih nama USA ya. USA. X2 ya, underscore X2 ya. Berikutnya kita masukkan indikatornya. Add ya. Add USA 1, add USA 2, add USA 3 ya. Oke. Selanjutnya save. Oke. Nah, selanjutnya save, maka jadilah hasilnya sebagai berikut. Nah, udah 2 ya. Berikutnya yang ketiga. Klik latent variable, klik create. Ya, klik create ya. Maka yang ketiga itu adalah sesuai dengan modelnya adalah komoditas unggulan. Oke, komoditas unggulan maka kita hasilkan sebagai berikut ya. Maka komoditas unggulan adalah FC. FC ya. FC X3 ya. X3 masukkan indikatornya. FC1, FC2, FC3 ya. Selanjutnya adalah save lalu save. Oke. Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya kita cari moderating. Nah, maka moderatingnya intervening. Ya, maka kita buat lagi latent variable-nya create latent. Ya, kita buat sini ya. Berarti apa? FD. FD itu adalah finansial digital kan gitu ya. Financial digital underscore dia biasanya moderasi atau
mediasi itu simbolnya adalah Z, boleh ya. Nah, jadi kita boleh Z. Nah, sebagai berikut. Jadi masukkan indikatornya. Oke. Nah, setelah itu save ya. Oke. Nah, dapatlah dia indikatornya ini Z ya. Oke. Jika sudah maka kita Y. Y-nya apa? Ya, Y-nya itu adalah klik ya. Klik sebagai berikut. Itu adalah ini ya C. Nah, kita tulis saja ya. C A G L N P A ya, underscore Y. Nah, seperti ini. Maka kita klik indikatornya add ya. Add 1, add 2, add 3 ya. Jadi indikatornya itu. Setelah itu klik save. Oke. Nah, jadi udah data kita udah punya sebagai berikut, dan ini bisa kita geser ya. Bisa digeser, bisa dipindah-pindahkan tergantung peneliti gitu ya. Peneliti itu maunya yang gimana tampilannya, yang cantiknya bagaimana. Nah, seperti ini. Saya misalnya seperti ini. Karena tadi adanya Z sebagai variabel perantara, nah nanti akan kita gariskan. Nah, pilihlah garisnya. Direct link option ya. Klik direct link, create direct link. Jadi ini X1, klik dia lama, langsung ke Y. Nah, tarik ya, direct link, create, udah warna kuning dia di atas, klik, nah klik lagi yang di Y. Nah, tergaris, gitu ya. Begitu juga X2, ya, direct link, create, X2-nya klik, langsung ke Y. Oke ya. Berikutnya direct link lagi, klik direct link, X3 ke Y. Udah? Nah, setelah itu ada variabel Z tadi kan, yang memperantarai financial literasi. Berarti adalah direct link lagi. Direct link X1, direct link X1 kepada Z ya. Ya, kemudian direct link lagi. Z kepada Y. Oke, kemudian direct link lagi X2 kepada Z. Ya, kemudian direct link lagi X3 kepada Z. Nah, sebagai berikut ya. Nah, kalau mau kita inginkan indikatornya muncul, ya maka kita harus klik yang namanya model option di sini ya. Kliklah menu model option, lalu pilih show atau juga hide indicator. Kita pilih show. Nah, muncullah sebagai berikut. Nah, ini indikatornya. Nah, jadi ini modelnya tergambar seperti ini. Boleh ini kita copy gitu ya. Nah, jadi boleh kita save ini seperti kalau udah final gambarnya seperti ini, maka ini mau kita save misalnya ya. Nah, sebagai berikut. Terlihat ya. Oke. Nah, dengan gambarnya seperti ini. Cocok ya. Oke, kalau tidak ada, setelah itu kita save. Ya, model option, save model. Nah, modelnya kita save dulu boleh ya. Nah, kita save, muncul pilihan sebagai berikut. Ya, modelnya JPG aja, saya suka JPG. Maka kita pilih ya, model kerangka konsep namanya ya. Kita klik ya. Nah, kita kasih nama model konseptual. Oke, setelah itu save ya. Nah, jadi prosesnya file bank save. Nah, udah di save ya modelnya. Nah, jika sudah, maka ini kita save secara menyeluruh. Caranya klik model option lalu save model and close ya. Save model and close. Oke ya. Nah, setelah berhasil, maka tampilannya sebagai berikut. Nah, ini ada tampilan di layar. Nah, sebagai berikut ya. Jadi kita udah masuk ke menu ini. Ke menu keberapa? Berarti proses 4 udah berhasil ya. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Bisa nanti praktikkan ya. Oke, cukup jelas. Berikutnya step 5. Ya, step 5 pilih perform SEM analysis, klik ya. Klik perform SEM analysis maka jadi model ya. Nah, inilah modelnya. Oke. Nah, dari model ini tergambar bagaimana kita membacanya. Terlihat ya? Ada yang nggak terlihat?
Kayaknya nggak gerak saya. Udah ya, nampak itu modelnya? Nampak, Pak. Nampak ya. Nah, jika udah terlihat, maka di sini kita lihat X1 ke Y berpengaruh enggak? X1 ke Y berpengaruh tidak? Berpengaruh. Kenapa? Nilai P value-nya 0,03. Nah ini ya. Kemudian X2 ke Y berpengaruh tidak? Berpengaruh. Kenapa? Nilai P value-nya kurang dari 0,01 gitu ya. X3 ke Y berpengaruh tidak? Berpengaruh. Karena apa? Tidak berpengaruh. Karena apa? P value-nya 0,20. Ya kan? Tidak berpengaruh. Gitu kan? Nah, sementara Z ke Y berpengaruh tidak? Berpengaruh ya. Jadi P value-nya 0,01. Jadi X1 melalui X1 ke Y kepada Y melalui Z berpengaruh karena ini nilai P value-nya berpengaruh kurang dari 0,01. Nah ini. Oke. Jadi signifikansinya ada ya. Nah, setelah itu save ya, tutup. Nah, ini udah kita di save dulu nih gambarnya. Ya, kalau mau dipindahin nggak bisa lagi nih. Oke, ini kita save dulu ya. Save model. Dari caranya adalah save ya, klik menu save, lalu save model into JPG ya. Nah, pilih yang JPG aja. Nah, ini model value namanya. Kita kasih namanya model value ya. Oke. Setelah itu save ya. Nah, ya. Ya, berikutnya udah adalah model ya, maka kita save close. Nah, jadi modelnya adalah model all estimate-nya harus diapakan semua, di save dua yang menurut seluruhnya ya. Klik model ini data ya, data result. Oke, save ya. Berarti itu udah semuanya tersimpan ya. Dan juga angka-angka statistiknya mulai dari T hitungnya, F hitungnya, ya kan signifikansinya semuanya udah ada ya. Gambarnya juga udah kita simpan ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari model ini. Kalau udah seperti ini nanti skripsinya udah selesai, berarti udah selesai gitu kan. Kalau tidak ada, berikutnya kita tutup ini ya, close. Karena udah kita save tadi kan. Ya. Atau juga ya close lah ya. Oke, close. Nah, berikutnya ke menu terakhir. Menu terakhir adalah model view shape in analytic result ya, klik. Oke, nah inilah model seluruhnya. Nah, kalau mau ditambah indikatornya, show indikator ya. Nah, show indikator, klik seperti ini. Maka muncullah indikatornya sebagai berikut. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau sudah model, sudah ada show indikatornya, save. Jangan lupa di save ya, supaya kita dapatkan model yang ada indikator, save. Nah, ya, dalam bentuk JPG. Nah, jadi model with indikator. Oke, save ya. Nah, selanjutnya close. Ya, berarti kita udah berhasil ya. Nah, udah berhasil ya. Inilah modelnya. Ada yang mau bertanya? Nah, berikutnya kalau sudah, ini kita save menyeluruh, save project ya. Save project dari mana? Dari project yang sudut kanan atas ya, project, lalu save project ya. Save project. Nah, kita save lah projectnya ya, nama projectnya. Project. Oke ya. Kalau sudah save ya. Nah, berarti udah simpanlah menyeluruh ya. Sudah nyimpan kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baru exit ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Hasilnya
Oke. Nah, ini apa tadi ya? Model seluruhnya. Nah, jadi di dalam bentuk notepad ya hasilnya sebagai berikut. Nah, inilah hasilnya. Jadi terlihat ya kan bahwasanya ini adalah versi 8 ya. Ya, kemudian ini historinya. Nah, model fit and menghasilkan output model fit and quality index ya, di mana APC-nya 0,235 ya. APC-nya 0,251 sementara dengan nilai P-nya kurang dari 0,1. Berarti apa? Koefisiennya signifikan. Nah, berapa R square-nya? 0,551 ya. Berapakah adjusted R square-nya? 0,542. Ya, berapakah APIP-nya? APIP-nya adalah apabila kurang dari applicable apabila kurang dari 5. Ini hasilnya 1,72 ya. Nah, ini. Ya, kemudian model seluruhnya, general information modelnya sebagai berikut ya. Ini. Kemudian nilai PET koefisiennya, berapa nilai koefisiennya? Nilai koefisien X1 ya kan? Nilai koefisien X2 ya, nilai koefisien X3, nilai koefisien Z. Nah, inilah dia nilai koefisiennya. Ya, 0,13, 0,301 dan 0,441 ya. P-value-nya ya signifikan semuanya. Ini FD-nya signifikan, ini juga signifikan, ini signifikan, ini signifikan ya. Kemudian nilai standardized koefisiennya sebagai berikut ya. Dan karena ini kuesioner, maka ada yang namanya combine loading dan juga cross loading ya. Jadi indikator pertama, indikator kedua, nah semuanya kurang dari 1%, berarti signifikan ya. Jadi normal ya semuanya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan gambar dan juga menggunakan pendekatan angka ya dari hasil outputnya. Nah, ini ya Edward PLS-nya, mudah ya, mudah. Ada pertanyaan silakan. Mau kita demokan satu lagi? Demokan satu lagi ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Ya berarti udah berhasil ya. Nanti videonya boleh diulang-ulang lagi di rumah. Ya, berikutnya kita contoh yang lain lagi ya. Saya sebagai berikut saya berikan contoh. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini yang sudah saya apakan ya. Contoh. Nah, misalnya ini. Saya mau menyelesaikan berkaitan dengan pengaruh pasca panen ya, pengaruh pasca panen variabel X1 ya. Variabel X2 proses peningkatan luas tanam. Kemudian yang ketiga adalah produksi dan juga marketplace berpengaruh terhadap financial digital model ya. Jadi ada 4 independent variable ya dan 1 variable dependent. Nggak ada yang namanya variable mediasi gitu ya. Nah, dari ini maka udah dipindahin dulu di tabulasi datanya ya. Jadi saya punya data sebagai berikut ya. Nah, datanya sebagai berikut ini saya share dari hasil tabulasinya. Nah, ini terlihat ya. Terlihat sebagai berikut. Ya, ini ada 205 responden.
Ya, jawabannya udah ada sebagai berikut ya. Ini 1, ini 2, ini variabel kedua, ini variabel ketiga, ini variabel keempat, ini variabel kelima ya. Nah, jadi dari model itu, dari kerangka konseptual sebagai berikut tadi gitu ya. Ini. Jadi ada 4X dan 1Y. Oke? Ada yang mau bertanya? Silakan. Berikan kesempatan. Belum kita selesaikan dengan aplikasi. Ada? Nah, kalau tidak ada, mari kita selesaikan. Nah, terlihat dari data ya, Notepad. Nah, berikutnya aplikasi WordPS yang kita buka. Ya, WordPS yang kita buka sebagai berikut. Jadi ini saya buka dulu aplikasinya, cuman nggak bisa ini. You cannot minimize Zoom when you are recording meeting. Oke, tak masalah. Nah, jadi udah data sebagai berikut ya. Dan kita apakan ya? Buka aplikasinya. Cuman aplikasinya tadi dia nggak bisa dibuka sepanjang Zoom-nya masih record gitu ya. Jadi saya belum bisa ke window, tapi nggak apa-apa. Saya akan lihat dulu di file ya, di desktop. Oke, ada ya. Nah, ini kita menunggu ya, menunggu file yang dibuka ya. Nah, sebelum itu mungkin ada mau bertanya, adik-adik mahasiswa, silakan. Sambil menunggu aplikasinya running jalan. Any question? Ada? Baik, kalau nggak ada, sebagai berikut ya contohnya. Nah, ini aplikasinya udah terbuka. Ya, sebagai berikut ini ya. Start license, ya lanjut proses to use software ya. Klik. Oke, berikutnya ada proses lagi. Ini ya. Proses manual yang pertama. Nah, di sini kita pilih. Ya, proses step 1 ya. Ya, klik create project. Terlihat ya. Create project ya, seperti ini. Ya, create project file ya. Klik. Lantas pilih file mana yang mau dimasukkan. Nah, di sini saya cari dulu filenya ya. Dari saya cek filenya. Ya, ditelusuri dulu. Oke. Nah, kita pilih save type-nya adalah all file ya. All file, lantas pilih data yang sudah dipindahkan tadi ke Notepad ya. Nah, sehingga muncul menu seperti ini, selanjutnya oke ya. Nah, berikutnya setelah itu akan muncul seperti ini. Ya, artinya proses 1 kita sudah memasukkan data. Proses 2 sekarang. Klik proses 2, lantas pilih read file. Ya, read from file ya. Read from file kita klik oke, open ya. Setelah itu oke. Nah, setelah itu next. Ya, muncul seperti ini next. Ya, selanjutnya finish. Ya. Selanjutnya oke, setelah itu yes. Ya, setelah itu oke. Nah, selanjutnya proses 3 ya, jadi ya. Proses 3 pre-process file data ya. Nah, jadi pre-process itu datanya
dicek ya, tidak ada missing, tidak ada no column ya, tidak ada no identical ya, tidak ada no rank ya. Setelah itu klik OK. Ya, klik OK, maka OK lagi. Nah, setelah itu yes ya. Nah, berarti udah masuk proses 4. Terlihat kan? Proses 4-nya udah terlihat ya. Ya, terlihat ya step 4 ini. Step 4, setelah itu define SAM. Nah, define SAM sebagai berikut ya. Kita berhasil mendefine SAM. Nah, modelnya tadi ada 4 ya. Ada 4. Maka kita caranya kita perlu klik dari laten ya. Klik laten, create laten. 1 yaitu adalah PH. Nah, PH itu adalah X1 ya. X1. PH indikatornya kita masukkan. Indikator 1, indikator 2, indikator 3 ya. Setelah itu save. Oke. Setelah itu latent variable lagi create. Ya. PH kemudian pipa X2 ya. Namanya pipa. Pipa underscore X2 ya. Pilih. Oke, setelah itu save. Nah, jadi model seperti ini ya. Berikutnya create lagi X3. X3-nya adalah P. P X3 ya, underscore X3. Pilih P1, P2, P3. Oke. Selanjutnya save. Berikutnya X4. Ini X1, X2, X3, X4 ya. MP X4. Nah, itu ya. 1, 2, 3 ya. Semuanya indikatornya 3 ya. Setelah itu save. Oke. Kemudian Y. Nah, Y-nya adalah kita klik lagi latent variable, create latent. Lantas namanya FDFM ya. FDFM underscore Y. Sudah? Add ya. 1, 2, 3. Nah, setelah itu save. Nah, jadi ada modelnya sebagai berikut. Terlihat modelnya? Terlihat ya? Nah, sebagai berikut. Nah, ini boleh kita geser ya. Geser biar supaya nampak indikatornya, ya kan? Nah, agak-agak lebar sedikit ya. Pilih seperti ini. Nah, udah ya. Nah, tarik garis, klik latent variable, klik link. Ya, tarik link ini apa ya? Kliklah direct link ya, direct link ini ke sini. Dah. Direct link lagi X2 ke Y. Ya, direct link lagi. Create direct link X3 ke Y. Kemudian klik lagi direct link lagi X4 ke Y. Dah? Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita ini kan ya. Kita berikan indikator ya. Indikatornya klik dari model option, lantas kita pilih show indicator ya. Nah, sebagai berikut. Nah, ini modelnya. Nah, ketika modelnya ini mau kita save, ya boleh aja ya untuk apa ya? Untuk kerangka konseptual namanya kan. Nah, kita save dia dari caranya save model into image ya, klik. Nah, image-nya adalah dalam bentuk JPG ya. Pilihlah image-nya. Jadi ini model kerangka namanya ya. Model kerangka. Setelah itu save ya. Berikutnya ya, kalau sudah apa yang kita lakukan? Ya, simpan lah dia. Save model and close ya, karena kita udah berhasil membuat model sebagai berikut kan itu. Save. Nah, setelah itu masuk step berikutnya. Step berikutnya adalah step berapa ini? Step ke-5 ya. Step ke-5 create
perform. Nah, artinya kita mengkalkulasikan perhitungan. Mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Gitu kan. Klik ya, perform. Nah, setelah perform, maka muncul model sebagai berikut. Terlihat? Ya, modelnya sebagai berikut ya. Nah, ini. Jadi, kalau membacanya, mana yang signifikan, mana yang tidak? Silakan. Di sini ada Stephen Ryu. Silakan, Stephen Ryu. Mana yang signifikan, mana yang tidak? Silakan. Atau ada yang mampu jawab? Silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada, berikutnya ini ya, berarti kita bacanya X1 kepada Y, dia signifikan. Kenapa? Nilai P-value-nya kurang dari 0,05. Nah, ini ya. Malah dia dikasihkan 1%, kurang dari 1 lagi. Ya. Berarti X1 berpengaruh. X2, 0,05. Ya, boleh, karena ilmu sosial kan maksimal 5%. Ya, kan? Ya, signifikan. Ya. X3, 0,01 signifikan juga. X4 0,01 signifikan. Berarti keempat-empatnya adalah signifikan ya. Nah, sekarang mau kita tampilkan indikatornya. Show. Ya, show indikator ya. Kliklah pilih show indicator ya atau juga tampilkan indikatornya ya. Show hide indicator. Nah, ini. Oke. Ada mau bertanya? Silakan. Nah, nantinya kalian saya berikan kuesioner minggu depan ya, cara menyusun kuesioner dan mentabulasi serta membuatnya dalam bentuk model ya. Jadi nanti saya kirimkan kuesionernya untuk diisi ya. Ya, boleh nanti siapa saja boleh menjawabnya ya. Setelah itu pilih save. Ya, save model ya. Save dalam bentuk JPG ya. Model indikator ya. Oke, setelah itu save. Oke, udah ya. Nah, maka sudah kita close. Sudah ya. Selanjutnya kita mau lihat hasil. Ya, view show. Nah, klik view show. Nah, sebagai berikutlah modelnya. Ya, show kan indikatornya. Sudah? Nah, kalau sudah, maka kita lihat modelnya secara menyeluruh. Secara menyeluruh, disimpan dulu. Oke. Oke, setelah itu hasilnya dari mana? Shape ini. Nah, dari shape ini save all classic model estimate into tab file. Nah, jadi dalam bentuk file ya. Klik ya, klik. Kalau yang bawahnya save correlation, ini save later. Nah, kita pilih paling atas, save semuanya. Oke, nah ini kita buat dia model hasil. Ya, model hasil. Oke, kasih biar oke-nya biar meyakinkan bahwasanya itu benar ya. Sudah itu save. Nah, udah ada modelnya, udah ada hasilnya. Artinya kita sudah mendapatkan pendekatan statistik dan pendekatan figure, gambar ya. Setelah itu save and close. Ya, close ya. Nah, jadi udah dapat ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, kemudian proyeknya kita simpan ya, jangan lupa. Ya, save project ya. Save project. Udah nyimpan lah dia. Nah, kalau sudah itulah ya. Nah, sederhananya WordPLS ini ya untuk menghasilkan model. Nah, jadi sangat sederhana sekali ya. Nanti di metodologi kita cara membuat kuesionernya ya. Dengan data primer nantinya boleh aja dikirim kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya sampai kuesionernya terisi 200 ya. Nah, nanti saya kirimkan
kuesionernya ya minggu depan ya. Nah, kalau sudah, ya stop. Nah, ini kita close saja. Kita close aplikasinya. Berarti kita udah berhasil semuanya ya. Nah, itulah perkuliahan kita di hari ini. Mungkin ada yang mau berdiskusi, dipersilakan. Kesempatannya untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Silakan adik-adik semuanya. Pina mungkin ada mau bertanya. Nah, silakan di absen, Pina. Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak, mohon maaf. Kita kan ada satu lagi pertemuan, Pak, untuk bulan ini. Digantinya kapan ya, Pak? Oh ya, nanti kita ganti ya. Pokoknya nantilah ada waktunya itu. Ya, ada lagi? Silakan. Silakan ada. Ada lagi? Jangan malu-malu ya untuk bertanya ya. Ada? Ya, baik kalau tidak ada, saya kira ini sajalah ya perkuliahan kita dan minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Nanti videonya tolong diputar kembali ya supaya Pak Mahir ya dan di subscribe ya. Saya kira ini semuanya belum subscribe ya. Gimana nggak dapat data kita ya? Artinya nggak mengikuti materi kalau nggak subscribe. Ya subscribe lah gitu ya supaya materinya bisa dibuka kapan saja ya. Baik, itu saja saya kira. Lebih kurang, selamat siang. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh Selamat siang, mudah Pak. boleh keluar dari ruangan ya. Makasih, Pak. Baik, Pak.